Badan Gizi Nasional kembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tak terserap ke Presiden Prabowo. Sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menyebutkan yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah kapal meledak di kawasan galangan kapal di Batu Aji, Batam pada pukul 4 pagi tadi. Ledakan menewaskan setidaknya 10 pekerja dan 21 orang lainnya luka-luka. Federal meledak. Yang kedua kali, Federal. Kapal Federal 2 meledak di kawasan galangan kapal PT ASL Shipyard Batu Aji, Batam pada Rabu pukul 4 pagi tadi. Kerasnya ledakan membuat kepanikan dan belasan orang terluka serta meninggal dunia. Menurut laporan saksi mata, ledakan terjadi saat puluhan pekerja sedang membersihkan tangki kapal. Hingga kini dilaporkan 10 orang tewas dan 21 luka-luka serta dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Diperkirakan jumlah korban masih akan bertambah. Tim gabungan hingga Rabu siang masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga masih berada di kapal. Dan kondisi kapal yang panas serta berasap menyulitkan proses evakuasi. Petugas dari Polresta Barelang bersama Polsek Batu Aji masih menyelidiki penyebab ledakan. Dan prioritas petugas saat ini pada penanganan serta identifikasi korban jiwa. Ledakan di kapal Federal 2 ini merupakan kedua kalinya dalam 4 bulan terakhir. Sebelumnya pada Juni lalu, kapal Federal 2 juga meledak dan sumber ledakan berasal dari lambung kapal. Ibunya mereka diri. Kecelakaan kerja terjadi di lokasi ASL Shipyard Tanjung Uncang, Batam. Sebanyak 10 pekerja meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Akibatnya kapal tanker Federal 2 yang masih dalam pengerjaan meledak dan terbakar. Terjadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung Uncang ini. Ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Yang luka berat berapa, Pak? Kapal ini kapal yang sama seperti yang meledak.
kapal yang sama dengan yang kejadian yang kemarin sebelumnya. Ya. Pak, untuk yang luka berat ada berapa, Pak? Luka berat di rumah sakit ini ada 4 yang dalam perawatan di ruang ICU. Di tempat lain kami masih mengecek. Di berapa rumah sakit dirawat Jenderal korban? Sementara di 3 rumah sakit. Ya, 3 rumah sakit. Nanti yang meninggal kita akan lakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Apa ada langkah tegas kita nanti Jenderal? Karena ini di tempat yang sama. Dan sudah berulang. Dari hasil penyelidikan nanti kita bisa lihat apakah ini ada unsur-unsur kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Apabila itu ditemukan maka kita akan proses sesuai. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah rumah di kawasan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu pagi. 2 orang menjadi korban luka dalam insiden tersebut. Ya, inilah detik-detik terjadinya ledakan, terekam kamera CCTV rumah warga. Ya, seperti yang disaksikan. Letaknya berseberangan dengan lokasi CCTV ini. Ledakan yang terjadi beberapa menit sebelum pukul 6 pagi itu menggegerkan warga sekitar. Insiden ini mengakibatkan 2 orang luka bakar cukup parah. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyebut insiden ini disebabkan ledakan tabung gas. Empat orang satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah di pemukiman padat di Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari tadi. 2 korban tewas diantaranya merupakan bocah. Kabel setrum kaki ada ya. Kebakaran menghanguskan 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Padanya permukiman dan material mudah terbakar, membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Akibat peristiwa ini, 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran kabel tembaga, kemudian merambat secara tiba-tiba ke styrofoam dan rumah warga. Terbakar ada 4 kios. Ada korban, Pak? Ada korban 4 orang. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tadi dari info yang didapat dari yang bersangkutan yang punya rumah, katanya api berasal dari lantai 2 dari belakang. Keempat jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menonaktifkan Kepala Sekolah Seman 1 Cimarga, Kabupaten Lebak. Langkah ini diambil usai kepala sekolah diduga menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Ini banyak terjadi. Menurut Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma, kepala sekolah harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar lingkungan sekolah kondusif karena sudah 2 hari siswa melakukan aksi mogok belajar. Menurutnya proses investigasi harus dilakukan terhadap kepala sekolah maupun siswa yang terlibat. Dimyati menyebut kepala sekolah berperan sebagai general manager di lingkungan sekolah dan seharusnya menjadi contoh dalam pembinaan terhadap siswa di sekolah. Harus nonaktif, tidak boleh tawar-tawar lagi, ganti PLT sekalian diproses begitu. Jadi nggak benar, sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus itu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan. Ya, sebelumnya satu sekolah bergejolak karena kepala sekolah main tangan ke siswa yang diduga merokok di sekolah. Teman-teman menuntut kepala sekolah untuk dicopot, sementara orang tua murid mengancam lapor polisi.
Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan." Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria mengatakan, kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan salah dengan matanya dia, di tangannya rokok ngebul. Lari dia. Kenapa kamu? Saya nggak padanya ya Pak ya. Kenapa kamu? Lari ke sini. Saya kejar. Saya keplek tapi nggak ada karena kaca. Keplek ini spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Ya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisinya sudah mulai kondusif.